Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 16 Desember 2022, dengan judul Malaikat Melindungi dan Menuntun Kita. Ayat inti terdapat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan beberapa poin utama. Ada 3 poin penting untuk kita pelajari. Yang pertama, mereka yang telah berbuat salah terus memohon dan dengan kerendahan hati yang dalam mengakui kesalahan mereka, malaikat akan menolong dan menang. Mari kita baca kutipannya. Mereka yang telah membiarkan iblis untuk menggoda mereka harus melakukan upaya untuk membebaskan diri dari kuasanya. Tetapi ketika mereka mulai bekerja untuk diri mereka sendiri, maka para malaikat Tuhan yang telah mereka dukakan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Iblis dan para malaikatnya tidak mau kehilangan mangsanya. Mereka bertarung dan bertempur dengan malaikat suci. Maka terjadilah konflik yang sengit. Tetapi jika mereka yang telah berbuat salah terus memohon dan dengan kerendahan hati yang dalam mengakui kesalahan mereka, malaikat yang unggul dalam kekuatan akan menang dan merenggut mereka dari kuasa malaikat jahat. Testimonis jilid 1 halaman 301. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu janji yang sangat luar biasa. Satu janji tentang kemenangan yang akan ditunjukkan oleh malaikat yang menuntun kita, yang menolong kita. Tetapi pada dasarnya adalah apakah kita mau berserah kepada Tuhan? Apakah kita mau dengan segala kerendahan hati memohon akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Atau berusaha untuk berperang dengan cara kita? Saudara, tidak akan mampu kita menghadapi kekuatan kuasa kegelapan ini, kuasa setan ini. Karena kekuatan mereka begitu besar. Tetapi Tuhan akan menjanjikan kemenangan kepada kita kalau kita terus memohon, kita dengan rendah hati mengakui segala kesalahan kita, maka janji kemenangan akan diberikan kepada kita. Ini janji kemenangan tentang apa? Janji tentang kemenangan, dosa tidak akan menguasai kita. Inilah yang harus kita bereskan. Tidak ada peperangan yang lain selain berhadapan dengan kuasa dosa. Saudara-saudara, kita perlu rendah hati memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Poin yang kedua, malaikat surgawi memperhatikan pekerjaan ibu yang seringkali dianggap sebagai pelayanan yang tidak penting. Mari kita baca kutipannya. Pekerjaan ibu seringkali dianggap sebagai pelayanan yang tidak penting. Ini adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Yang lain hanya tahu sedikit tentang banyaknya beban seorang ibu. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas kecil. Semuanya membutuhkan usaha yang sabar, pengendalian diri, hikmat, kebijaksanaan, dan cinta yang rela berkorban. Namun, dia tidak bisa membanggakan apa yang telah dia lakukan sebagai pencapaian besar. Dia hanya menjaga berbagai hal di rumah berjalan dengan lancar. Dia merasa tidak melakukan apa-apa. Tetapi ternyata tidak demikian. Malaikat surgawi memperhatikan ibu yang diganggu kesusahan itu, memperhatikan beban yang dia pikul dari hari ke hari. Namanya mungkin belum pernah terdengar di dunia, tetapi itu tertulis dalam buku kehidupan anak domba. Dalam pena inspirasi Counsel to Teachers halaman 144. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya bagi para ibu-ibu. Sementara para ibu-ibu mengerjakan tugas sehari-hari di rumah tangga. Mungkin hal-hal yang kecil yang orang lain tidak anggap itu sebagai sesuatu yang hebat atau tidak penting. Tetapi malaikat surga memperhatikan pekerjaan ibu ini. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang mungkin dianggap tidak penting,
yang mungkin lebih penting pekerjaan suami di luar sana karena menghasilkan banyak uang, tetapi sejatinya pekerjaan ibu ini sangat mulia, sangat penting. Sampai malaikat saja memperhatikan pekerjaan ini. Luar biasa. Di poin yang ketiga, walaupun para penguasa dunia ini tidak mengetahuinya, namun sering dalam majelis-majelis mereka, malaikat-malaikat telah menjadi juru bicara. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 666 mengatakan, walaupun para penguasa dunia ini tidak mengetahuinya, namun sering dalam majelis-majelis mereka, malaikat-malaikat telah menjadi juru bicara. Mata manusia telah memandang kepada mereka. Telinga manusia telah mendengarkan imbauan-himbauan mereka. Bibir manusia telah menentang anjuran-anjuran mereka dan mengejek nasihat-nasihat mereka. Tangan-tangan manusia telah menyambut mereka dengan celaan dan kekejaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada campur tangan malaikat-malaikat yang suci ini. Bahkan di tempat majelis-majelis di mana para penguasa-penguasa dunia ini pun mereka tetap mempengaruhi mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ada kuasa, ada malaikat yang terus berusaha mempengaruhi mereka agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, mereka yang telah berbuat salah tetapi terus memohon dan dengan kerendahan hati yang dalam mengakui kesalahan mereka, malaikat akan menolong mereka dan menang. Yang kedua, malaikat surgawi memperhatikan pekerjaan ibu yang seringkali dianggap sebagai pelayanan yang tidak penting. Artinya apa? Betapa Tuhan memperhatikan setiap tindakan daripada kebaikan. Dan yang ketiga, walaupun para penguasa dunia ini tidak mengetahuinya, namun sering dalam majelis-majelis mereka, malaikat-malaikat telah menjadi juru bicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, setiap tindakan kita dipengaruhi oleh malaikat-malaikat yang akan menuntun kita kepada kebenaran, kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang penuh kasih. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, sehingga dengan hikmat surgawi kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah malaikat surga menuntun kami, membimbing kami, memberikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.